Roti Priangan. Ada rasa nanas, ada rasa coklat, rasa pisang juga ada. Di kota Sukabumi, terdapat salah satu kekayaan kuliner yang cita rasanya sudah cukup dikenal dan melegenda dari generasi ke generasi, yaitu aneka ragam roti yang biasa disebut roti Priangan. Sebagai wilayah yang dibesarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada masa lampau, kota Sukabumi sepertinya juga mengalami proses akulturasi kuliner, seperti roti Priangan yang tengah aku bantu jajakan enak, ini. Neng, dijamin. Kalau kagak enak, nggak usah dibayar. Cita rasa roti klasik atau roti jadul ini memang cukuplah khas dan masih mempertahankan resep yang telah diturunkan hingga 4 generasi. Sehingga sensasi rasanya masih cukup digemari oleh masyarakat kota Sukabumi, baik yang tua maupun yang muda. Roti Priangan ini memang hanya bisa dijumpai di kota Sukabumi. Roti hasil produksi dari usaha keluarga yang sudah beroperasi sekitar 74 tahun silam ini biasa dijajakan dengan gerobak keliling dan diproduksi secara sederhana oleh beberapa karyawan setianya. Roti Priangan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan olahan roti lainnya. Namun yang menjadikan cukup unik pada olahan makanan yang berbahan utama dari hasil campuran antara tepung terigu, mentega, ragi dan telur ini adalah prosesnya yang berkelanjutan serta tidak menggunakan tambahan bahan pengawet. Semua bahan adonan roti melalui tahapan sekali proses. Artinya langsung diolah setelah mengalami fermentasi karena penggunaan ragi. Layaknya dalam tahapan pembuatan olahan makanan yang penamaan serta cikal bakalnya berasal dari daratan Persia ini, di mana menggunakan adonan yang sudah mengembang karena proses fermentasi. Di rumah produksi ini terdapat sekitar 6 varian isian seperti coklat, mentega atau butter, stroberi, susu, selai nanas, pisang coklat, keju, serta kelapa. Hampir setiap varian rasa memiliki bentuk yang berbeda-beda sebagai ciri sekaligus penanda varian. Dari beberapa varian, olahan produk roti dari rumah usaha yang kini dikelola oleh Pak Haris yang merupakan generasi keempat keluarga Oi Changli ini, terdapat produk roti yang bentuknya cukup khas dan dikenal menjadi salah satu ciri olahan roti rumah produksi ini, yaitu roti tanduk. Bentuk melengkung menyerupai bentuk tanduk dengan ujung lancip di kedua sisinya ini merupakan salah satu alasan dari pembuat olahan roti dari rumah produksi yang dulu sempat bernama roti Priangan ini. Roti tanduk biasanya berisikan adonan mentega yang dicampur dengan susu bubuk sebagai cita rasa khasnya. Resep pengolahan roti yang kini sudah menurun kepada generasi keempat keluarga Oi ini merupakan hasil belajar leluhurnya, yaitu Oi Changli ketika masa pemerintahan kolonial Belanda beberapa abad silam oleh salah seorang Belanda yang ahli dalam pengolahan pastry. Meski sedari dulu, sebenarnya produksi roti klasik ini tidak terlalu banyak perubahan, baik dari segi bahan utama adonan hingga proses pengolahan. Namun, seiring perkembangan zaman, kini rumah produksi ini pun melakukan sedikit modifikasi berupa varian isian serta alat pemanggangan atau oven dengan proses pembakaran dari tenaga listrik. Ini dilakukan agar dapat memenuhi permintaan pasar serta kuota produksi roti yang semakin meningkat. Adonan yang sudah siap dipanggang dengan suhu di atas 100 derajat Celcius pada tungku sekitar 40 menit hingga mengembang dan matang sempurna. Proses produksi roti klasik ini biasanya dimulai pada pukul 7 pagi dan berakhir sekitar pukul 12 siang. Karena olahan roti produksi keluarga Oi Changli ini tidak menggunakan pengawet dan tidak bisa bertahan lama, sehingga roti yang sudah matang dan dikemas biasanya langsung dijajakan di seputaran kota Sukabumi. Bila berkunjung ke wilayah seputaran Sukabumi,
Roti Priangan ini merupakan salah satu kuliner yang patut dicoba. Selain cita rasanya yang klasik dan sangat otentik, roti Priangan memiliki cita rasa tersendiri dan tidak kalah bila dibandingkan dengan roti-roti buatan gerai roti modern. Roti manis khas Priangan ini biasanya dijajakan dengan harga kisaran Rp4.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran serta varian rasa.